Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478223. Di sini saya akan membuat video hands-on lab session 3 pada mata kuliah pemrograman internet 1. Di sini kita diminta yang pertama untuk menjelaskan deskripsi aplikasi, seperti nama aplikasi, kota apa dan lain-lain. Nah, yang pertama itu aplikasi yang saya buat ini itu bernama Smart City Issue Reporting. Nah, untuk kotanya itu nama yang saya pakai yaitu Velmora City. Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan permasalahan kota seperti jalan rusak, sampah atau fasilitas umum yang rusak sehingga dapat dipantau dan ditindaklanjuti ataupun laporan-laporan lainnya. Nah, yang kedua kita diminta menjelaskan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, kemudian file-filenya itu apa saja. Kita masuk ke sini. Nah, jadi di aplikasi ini itu menggunakan satu model. Saya menggunakan satu model yaitu report. Nah, model ini sendiri memiliki beberapa file, yaitu yang pertama ada title. Untuk title sendiri ini untuk judul laporannya. Nah, untuk di kategori ini untuk kategori masalahnya, file description untuk mendeskripsikan laporannya. Kemudian untuk lokasi ini lokasi kejadiannya. Untuk file status itu status laporan, apakah dia report atau verif. Kemudian yang create add ini dia untuk waktu pembuatan laporannya. Kemudian kita diminta untuk mendemonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Nah, ini kita run server dulu. Perintahnya Python manage.py run server. Gini aja kalau mau 8000, tapi saya di sini mau nyoba pakai npm saya aja. Nah, ini tinggal kita tunggu. Nah, ini tinggal kita buka di sini, kita cari http. Nah, ini udah ada di browsernya. Ini apakah data berhasil tersimpan di Nah, ini kita langsung aja masukin, misalkan untuk judulnya kita tambah sinyal. Kemudian untuk kategorinya fasilitas, untuk deskripsinya misalkan sinyal terlalu lemah. Nah, sinyal. Nah, untuk lokasinya ini misalkan di inilah Kastil Barat lah ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini dia ada di data ini langsung tersimpan dan muncul di daftar laporan. Nah, ini di daftar laporan. Jadi dia udah ada nih. Kan tadi ini adalah laporan yang saya buat sebelumnya dan ini yang baru yang kita buat tadi. Nah, di sini juga kita bisa ngedit. Nah, dia bisa diedit lagi ya, ataupun bisa kita hapus. Nah, kan. Nah, ini misalkan ini kan masih statusnya masih report nih. Kita bisa langsung verifikasi aja di sini. Nah, dia jadi di sini statusnya udah verif gitu, berarti sudah dibaca gitu sama si yang buat si webnya ini atau aplikasi ini. Jadi tinggal ditindaklanjuti oleh yang sudah membacanya gitu.
Kemudian yang keempat itu alur data saat dibuat dan disimpan. Sebentar, kita jeda dulu. Nah, ini kita lanjut. Nah, untuk yang keempat itu alur data saat dibuat dan disimpan. Untuk alurnya sendiri itu yang pertama kan kita buka nih halaman webnya. Nah, halaman webnya harus ini ya, sesuai sama yang kita running di sini. Misalkan kalau misalkan di sininya kita mau yang 8.000, berarti di sininya yang port belakang ininya dihapus saja, karena port defaultnya itu dia 8.000, jadi hanya nyampe yang run server aja. Nah, kemudian kita klik tambah laporan nih. Nah, yang tadi ini kita tinggal klik aja tambah laporan. Nah, kemudian di sini kan ada nih form yang harus kita isi. Kita isi lagi ya. Coba misalkan jangan sinyal lagi, sampah. Fasilitas. Kotak sampah kurang banyak gitu ya. Nah, untuk lokasinya ini juga nih, Kastil Barat. Nah, ini kita udah tambah nih. Nah, di sini tuh Django akan mengirim halaman HTML yang berisi form gitu, yang di tempat yang tadi, yang ditambah laporan itu dari template add report HTML. Coba kita buka ya di sini. Oh, ini kita buka dari sini dulu, add report HTML ya. Kita buka dari sini, coba. Ini masuk ke template, masuk ke main app. Nah, add report ini kita buka. Nah, open with Visual Studio Code. Nah, ini jadi dari si add report HTML ini isinya adalah ini template formnya gitu yang ditampilkan di browser tadi. Ini yang sebelumnya tadi. Kemudian kita kan ngisi tuh tadi si si formnya yang ini ya udah kita isi. Nah, setelah itu di sini kan user udah masukin data kan, kayak judul, kategori, terus deskripsinya, terus juga si lokasinya gitu. Nah, terus kita kan udah klik tombol simpan gitu. Nah, data dari form yang tadi yang udah kita isi itu dikirim ke server melalui HTTP request atau method post gitu. Mana ya? Untuk kodenya itu di mana sih tadi, ini benar kok. Ini kan request method post ya bener kok ini. Nah, kemudian si request ini barulah dia diterima oleh si view. Mana view? Nah, baru dia diterima baru Django menangani request tersebut di fungsi view di sini nih, add report ini kan. Misalnya di add report ini. Kemudian data dari request dimasukkan ke dalam report form untuk dilakukan validasi.
Jadi si data yang udah kita masukin itu dia akan dilakukan validasi dulu gitu. Nah, untuk di validasi data sendiri ini tuh Django mengecek apakah semua input valid. Jadi dia ini akan mengecek apakah si judul, kemudian kategori, deskripsi, lokasi, lokasi itu udah keisi semua atau belum gitu. Kan tadi kita udah isi semua ya. Nah, kemudian data akan disimpan ke database. Nah, jika valid tuh form akan disimpan menggunakan save. Lalu Django akan menyimpan data ke database melalui model report. Nah, untuk setelah berhasil disimpan, user akan diarahkan kembali ke halaman home. Nah, data itu diambil di halaman home. Django mengambil semua data laporan dengan report object all. Nah, kemudian data dikirim melalui reader ke template home HTML. Yang mana ya kode home HTML? Nah, inilah dia tampilan ini. Selamat datang Velmora City ini. Itu dia template dari si home HTML. Kemudian kan data itu ditampilkan di browser lagi nih kayak gini. Nah, itu dia template menampilkan data menggunakan si for report ini, kode ini mana ya, ini nih for report in reports apa sih reports gini. Nah, kemudian user akan melihat hasilnya. Jadi laporan yang udah di ini tuh akan kita lihat nih hasilnya kayak gini. Dia akan nambah seperti ini kan. Dia akan muncul di daftar laporannya. Nah, itu tinggal kita aja nih sebagai apa ya, bisa dibilang admin lah ya, admin yang memegang aplikasi ini gitu. Tinggal kita aja nanti misalkan ngebuka atau ngebaca laporan ini gitu satu persatu gitu. Kita buka, kalau misalkan menurut udah dibaca nih, oh ya gini terus kita verif, berarti tandanya dia udah dibaca gitu. Nah, jadi tuh ini tuh ya ini. Jadi alur datanya itu bermulai dari input user ke browser, kemudian diproses oleh Django di view, divalidasi oleh model from, kemudian disimpan ke database melalui model, lalu ditampilkan kembali ke user melalui template HTML gitu. Singkatnya kayak gitu, nggak berbelit-belitnya atau kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya itu udah, ini pastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik, kode program dan hasil demonstrasi dapat dilihat jelas, tidak blur, suara dalam volume yang wajar dan terdengar baik, video diupload ke YouTube playlist, nama video, link video harus dapat diakses, dapat dikomentari dan memiliki auto caption, pilih bahasa dan caption saat upload. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.